Assalamualaikum. Sebelum kita mulai, jawab dulu sapaanku. Halo teman-teman, apa kabarnya? Perkenalkan, nama saya Kanza Kairana dari SD YP Darussalam Jernih Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang legenda Timun Amas. Dengerin ya teman-teman. Alkisah, di sebuah desa di Jawa Tengah, hiduplah seorang nenek tua yang biasa disebut Mbak Rondo. Ia hidup sebatang kara dan sangat menginginkan kehadiran seorang anak. Suatu malam, Mbak Rondo bermimpi didatangi raksasa yang sangat besar. Raksasa itu menyuruh Mbak Rondo pergi ke hutan dan mengambil sebuah bungkusan yang ada di bawah pohon besar. Ia pun bergegas menuju ke hutan, ke tempat yang ditunjukkan oleh raksasa itu. Betapa terkejutnya setibanya di tempat itu, Mbak Rondo menemukan sebuah bungkusan yang berisi sebutir biji timun. Tanpa ia sadari, sesosok raksasa muncul di hadapan Mbak Rondo. Mbak Rondo sangat ketakutan. Ampun, Tuan Raksasa, jangan makan aku. Aku masih ingin hidup. Wah, aku tidak ingin memakanmu, janda tua. Bukankah kamu menginginkan seorang anak? Lekas tanam biji timun itu. Kelak kau akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan kepadaku saat ia sudah dewasa untuk kujadikan santapanku. Wah. Mbak Rondo pun setuju. Lalu ia pulang dan menanam biji timun itu di ladangnya. 2 bulan kemudian, timun itu tumbuh dengan baik. Tetapi timun ini berbeda dengan timun-timun yang lainnya. Timun ini berwarna emas dan sangat besar. Saat sudah matang, Mbak Rondo memetiknya. Dan saat membelahnya, ia menemukan seorang bayi perempuan yang ia beri nama Timun Mas. Ia pun menimbang bayi itu. Tak lelo leku. Ia merawatnya dengan penuh kasih sayang. Hari yang dijanjikan itu tiba. Raksasa itu datang untuk menjemput Timun Mas. Mbak Rondo pun akhirnya menceritakan semuanya kepada Timun Mas. Mendengar cerita itu, Timun Mas kaget. Timun Mas tidak mau ikut bersama raksasa itu, Ibu. Timun Mas sayang Ibu. Mbak Rondo pun akhirnya pergi ke gunung untuk menemui Pertapa. Pertapa itu bersedia membantu dengan memberikan 2 bungkusan kepada Mbak Rondo. Mbak Rondo pulang dan memberikan bungkusan itu kepada Timun Mas. 3 hari kemudian raksasa itu datang. Namun saat raksasa mau menangkapnya, Timun Mas lari dengan sangat cepat. Sementara raksasa semakin dekat. Timun Mas mengeluarkan bungkusan yang pertama, yaitu garam, dan menebarkannya. Dalam sekejap wilayah itu berubah menjadi lautan. Tetapi raksasa itu berhasil berenang dan lolos. Timun Mas pun mulai panik. Dengan keyakinan, Timun Mas mengeluarkan bungkusan yang terakhir yang berisi terasi dan melemparkannya. Wilayah itu seketika menjadi lumpur yang sangat panas. Raksasa itu tenggelam dan mati di danau itu. Timun Mas sangat bersyukur karena saat ini ia selamat dari raksasa. Sejak saat itu, Timun Mas dan Mbak Rondo hidup bahagia. Demikian cerita tentang Timun Mas. Berdasarkan cerita ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa dengan usaha dan doa pertolongan Allah akan mengikuti. Jangan mudah menyerah ya teman-teman. Sekian dari Kanza, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.